Mengerikan, pangkalan udara Israel tiba-tiba diserang pesawat tanpa awak hingga bikin fasilitas dan juga tentara Israel jadi begini. ירום 2-3, מעולה, גר. לך איתם. אלפא. בכניסה. מעולה? אפשר לדבר לך, תראה אם יש טנק צמוד אליך? יש. Pangkalan udara angkatan bersenjata rezim Zionis Tel Nov pada hari Selasa dini hari menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak kelompok perlawanan Irak. Perlawanan Islam Irak itu telah merilis pernyataan resmi bertanggung jawab atas serangan ke pangkalan udara pasukan Israel yang dibikin porak-poranda. Menurut keterangan kelompok perlawanan Islam Irak, serangan drone ke pangkalan udara Israel Tel Nov dilakukan untuk mendukung rakyat Gaza. Sejumlah sumber tidak resmi di wilayah pendudukan sebelumnya mengabarkan terjadinya insiden keamanan di wilayah Israel. Media-media Israel melaporkan pangkalan udara Tel Nov milik Angkatan Bersenjata Israel menjadi target serangan pesawat tanpa awak. Sejak awal agresi militer brutal Israel ke jalur Gaza, kelompok-kelompok perlawanan Irak sudah melancarkan serangan drone dan rudal ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Perlawanan Irak terus mendukung kebebasan ataupun kemerdekaan Palestina dengan melakukan serangan-serangan bertubi-tubi pada pangkalan hingga markas tentara Israel dan Amerika. Mencekam, serangan rudal IRGC ke markas Dinas Intelijen Israel porak-porandakan markas Zionis. Empat rudal balistik jenis Khyber Second sukses ditembakkan dari Khuzestan Selatan ke markas teroris Takrifi di Idlib, Suriah. Kata Komandan Divisi Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Amir Ali Hazijadeh. Dia mengatakan 4 rudal balistik dari Kermanshah dan 7 rudal balistik dari Provinsi Azerbaijan Timur juga telah ditembakkan ke markas Dinas Intelijen Rezim Zionis Israel, Mossad, di Erbil. Menurut Komandan Divisi Dirgantara IRGC itu, 9 rudal balistik lainnya juga ditembakkan ke lokasi musuh pada pukul 1 waktu setempat. Rudal-rudal yang ditembakkan memiliki daya jangkau lebih dari 1.230 km. Selanjutnya pada Selasa pagi, IRGC mengumumkan penembakan puluhan rudal balistik ke salah satu markas mata-mata Dinas Intelijen Rezim Zionis Israel, Mossad di Erbil, Irak, dan beberapa pangkalan kelompok teroris Takfiri Daesh di Suriah. Serangan ke Erbil menargetkan tempat berkumpulnya para komandan dan juga elemen utama yang terkait dengan serangan teroris di Kerman dan Rash yang jadi pimpinan Zionis. Menurut laporan jaringan ABC yang mengutip sumber keamanan, 8 lokasi di dekat konsulat Amerika Serikat juga menjadi sasaran hingga porak-poranda. IRGC menegaskan bahwa penembakan rudal balistik terhadap markas spionase Mossad di wilayah Kurdistan, Irak sebagai tanggapan atas kejahatan rezim Zionis. Menurut IRGC, markas Mossad di wilayah Kurdistan, Irak merupakan pusat pengembangan operasi spionase dan juga perencanaan kegiatan teroris di kawasan khususnya untuk menarget Iran yang merupakan asuhan dari Israel. Selain markas Mossad di Erbil, IRGC juga menembakkan beberapa rudal ke pangkalan teroris Takfiri Daesh ISIS di beberapa wilayah Suriah.
IRGC dalam pernyataannya meyakinkan bahwa bangsa Iran, pasukan keamanan negara ini akan menemukan kelompok yang jahat yang menyerang bangsa Iran dimanapun mereka berada dan akan menghukum perbuatannya dengan keras. Sebelumnya, pada tanggal 3 Januari 2024, pada haul 4 tahun kesyahidan Letnan Jenderal Haji Qasem Soleimani, 2 serangan bom terjadi di jalan menuju kompleks pemakaman Syuhada Kerman di wilayah selatan Iran yang mengakibatkan 94 warga Iran gugur. Di sisi lain, kelompok teroris Daesh mengaku bertanggung jawab atas kejahatan ini. Dalam serangan baru-baru ini yang dilakukan teroris Jais al-Zum di markas polisi di kota Raqs di provinsi Sistan dan juga Baluchistan di wilayah tenggara Iran, 11 anggota kepolisian Iran juga gugur dalam serangan itu. Maka dari itu, kini saatnya Iran membalas dan membombardir markas dinas intelijen Mossad Israel yang berada di Erbil itu. Sejak awal agresi militer brutal Israel ke jalur Gaza, kelompok-kelompok perlawanan Irak sudah melancarkan serangan drone dan rudal ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Perlawanan Irak terus mendukung kebebasan ataupun kemerdekaan Palestina dengan melakukan serangan-serangan bertubi-tubi pada pangkalan hingga markas tentara Israel dan Amerika.